Apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Tunggu, Saudara Shoyan, Anda tidak bisa. Sebelum Hundun Pume selesai berbicara, Shoyan telah mengambil salah satu buah darah roh. Saudara Bume, jangan khawatir, saya hanya butuh satu. Shoyan tersenyum canggung, tetapi senyumnya langsung membeku. Tiba-tiba tanah di bawah kakinya mulai bergetar hebat dan tanah kristal biru mulai meluncur turun. Sebuah tangan besar tiba-tiba terjulur dari tanah. Lengannya ditutupi rambut merah. Ada lebih dari satu tangan seperti itu. Ratusan tangan berambut merah ini muncul di sekitar tanah kristal biru hanya dalam sekejap. Hundun Pume menepuk dahinya, wajahnya penuh garis-garis hitam. Saudara Shoyan, kita sama sekali tidak boleh menyentuh benda-benda di sini, atau kita semua akan tamat. Ayo lari, kita tidak bisa mengalahkan mereka, kata Hundun Pume tanpa daya. Mengangkat Hong Er dan berteriak pada Shoyan. Pada saat ini pikiran Shoyan berdengung dan kulit kepalanya mati rasa. Aura yang terpancar dari masing-masing lengan berambut merah ini sebanding dengan Dodi bintang 8. Jadi dia mengumpat dalam hati. Bagaimana mungkin klan binatang iblis Anda memiliki tempat sekelam ini, mengubur begitu banyak ahli bintang 8? Shoyan melirik Hundun Pume lagi yang sudah berlari cukup jauh. Jadi Shoyan mengumpat dalam hati dan mulai berlari juga, mengeluarkan pil angin. Jika ini benar-benar pertarungan, Shoyan tidak takut, tetapi Nan Erming tidak punya banyak waktu tersisa. Jadi Shoyan tersenyum getir, menyalahkan dirinya sendiri karena tidak mampu menahan godaan harta karun. Kalau tidak, ia tidak akan membuat kekacauan seperti ini. Setelah meminum pil angin, Shoyan segera menyusul Hundun Pume yang ekspresinya muram sepanjang waktu. Sebenar-benar tidak ingin bicara dengan Anda lagi. Seharusnya Anda keluar untuk mengambilnya setelah urusan kita selesai sebelum kabur. Serius, semua yang ada di sini dilindungi oleh leluhur dan tak seorang pun boleh menyentuhnya. Lagi pula Anda orang luar. Hundun Pume tak kuasa menahan diri untuk memarahi Shoyan, sehingga Shoyan menggaruk kepalanya dengan canggung. Karena dia memang ceroboh, tetapi ia telah lama mencari buah darah roh tanpa hasil. Dan sekarang setelah akhirnya menemukannya, ia benar-benar tidak ingin melewatkan kesempatan langka ini. Oh tidak, kita celaka kali ini, masih banyak lagi di depan. Hundun Pume mendongak dan melihat beberapa sosok merah raksasa berdiri di depannya. Lengan mereka sangat panjang, hampir terseret di tanah, seperti gorila raksasa berbulu merah. Namun wajah mereka tak berdaging, hanya kerangka dengan tengkorak hitam berkilau dan rongga mata merah. Jika diperhatikan lebih dekat, terlihat titik merah kecil jauh di dalam rongga mata yang gelap itu. Tiba-tiba gigi kera berambut merah yang terbuka, setajam jarum baja, membuka mulutnya dan menyemburkan gas hijau. Ia menghantamkan lengan besarnya ke tanah 2 kali dan mulai menyerang Shoyan. Jadi kelompok itu berhenti di tempat, karena mereka sekarang terjebak. Dikelilingi oleh kera-kera berambut merah, mulut mereka menyemburkan gas hijau. Semuanya berwajah kerangka yang sangat mengerikan. Di mata kerangka yang gelap itu titik-titik merah kecil menatap Shoyan dan yang lainnya. Saat Hundun Pume mengamati sekeliling, dia yakin mereka terjebak, tak bisa terbang dan sekarang benar-benar tak berdaya. Apa yang kita lakukan? Kita sekarang terkepung. Gorila berambut merah ini sekuat prajurit bintang 7. Masalah utamanya adalah jumlah mereka yang sangat banyak. Jika kita melawan mereka secara langsung, kita mungkin punya peluang. Tapi mereka punya banyak sekali orang. Sampai kapan ini akan berlarut-larut? Kita mungkin akan kelelahan setelah selesai bertarung, kata Hundun Pume. Shoyan juga merutkan kening dalam-dalam. Bagaimanapun jumlah mereka terlalu banyak. Melihat sekeliling, mereka berdesakan rapat, setidaknya 1000 dan jumlah mereka terus bertambah. Saudara Pume, kenapa gunung kuno Anda begitu mengerikan? Apa Anda dulu membesarkan gorila berambut merah ini dan Anda mengubur mereka semua di sini ketika mereka mati? Dan mereka bahkan hidup kembali, kata Shoyan dengan nada aneh. Mendengar itu Hundun Pume tak bisa menahan tawa, tapi kemudian langsung berubah serius. Waktu macam apa ini?
Sampai Anda terus bicara sarkastik seperti itu. Kalau Anda dikelilingi kera-kera berambut merah ini, Anda tak akan punya peluang untuk selamat. Dan Anda sudah menyebabkan semua masalah ini, tapi Anda masih melontarkan komentar sarkastik. Sekarang, api sudah membakar bokong Anda, dan Anda bahkan tidak khawatir. Hundun Pume benar-benar terdiam melihat sikap Xiaoyan. Amarnya berkobar saat kera-kera berambut merah itu mendekat. Sialan, apa yang harus kita lakukan? Hundun Pume menggendong Hong Er di punggungnya, dan Non Ermi yang diselimuti api surgawi Xiaoyan melayang di udara. Saat kera-kera berambut merah itu semakin mendekat, salah satu dari mereka mendekat. Jadi Hundun Pume mengangkat tangannya untuk menyerang, tetapi mendapati kera itu bahkan tidak menoleh untuk melihatnya. Berjalan melewatinya dan langsung menuju Xiaoyan. Saya hampir lupa, binatang buas di sini tidak akan menyerang saya, Hong Er. Xiaoyan, Anda akan mati. Mari kita lihat seberapa berani Anda bersikap sombong pada saya sekarang. Satu demi satu, kera-kera berambut merah itu melewati Hundun Pume, Chao dan Hong Er, sehingga Hundun Pume langsung berkacak pinggang dan tertawa terbahak-bahak saat melihat Xiaoyan pelan-pelan dikelilingi oleh kera-kera berambut merah di jauhan, tampak seperti sedang menikmati pertunjukan yang bagus. Makhluk-makhluk yang sudah mati entah sudah berapa lama ini, apa mereka bisa menjadi ancaman bagi saya? Saat berbicara, tiba-tiba api berkobar dari tempat Xiaoyan berada, langsung membakar semua kera berambut merah di sekitarnya. Hampir 1000 kera berambut merah itu tiba-tiba berhenti. Lalu titik merah di mata mereka berubah menjadi cahaya merah, dan lengan besar mereka mulai memukul-mukul tanah dan dada mereka dengan panik. Seolah-olah benar-benar marah pada Xiaoyan. Bulu orang utan itu berdiri tegak, mulut dan hidungnya yang tak tertandingi mengeluarkan asap hijau. Kemudian makhluk itu mengayunkan lengannya yang besar ke arah Xiaoyan. Tetapi Xiaoyan menghindar secepat kilat. Kemudian zirah rohnya terwujud, dan penguasa api surgawi muncul di tangannya. Ia mengayunkannya dengan ganas ke arah orang utan yang menyerbu, menyapu beberapa yang dengan cepat bangkit kembali. Namun Xiaoyan segera menyadari bahwa hanya menangkis mereka sia-sia, jadi dia harus melumpuhkan mereka. Kepala. Pikiran pertama Xiaoyan adalah kepala itu. Entah itu mati atau hidup, kepala itu tetap sangat ganas bahkan dengan kepalanya yang hancur. Xiaoyan menunggangi salah satu orang utan memutar tubuhnya dan menjepit kakinya, memutar tengkorak orang utan itu hingga terlepas. Orang utan itu yang tanpa kepala jatuh ke tanah seperti yang telah diantisipasi Xiaoyan. Jadi Xiaoyan sangat gembira. Menemukan titik vital itu membuat segala jauh lebih mudah. Xiaoyan mendongak dan tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. Kera-kera berambut merah di sekitarnya semuanya mundur, takut untuk mendekat. Tapi wajah tengkorak itu tanpa ekspresi dan mereka semua menjaga jarak. Hah? Makhluk ini punya kecerdasan. Beginikah cara kita menjadikannya contoh? Setelah mengatakan ini, Xiaoyan menatap kera-kera berambut merah yang terus mundur dengan terkejut. Tiba-tiba Xiaoyan menyadari bahwa kera berambut merah dengan kepala terpelintir itu bergerak. Xiaoyan segera menyadari ada yang tidak beres. Kera-kera berambut merah ini tidak takut tetapi justru menghindarinya. Oh, tidak. Sebelum Xiaoyan selesai berbicara, kera berambut merah dengan kepala terpelintir di bawah kakinya tiba-tiba membesar dan bergerak dengan sangat cepat. Sehingga Xiaoyan tidak punya waktu untuk melarikan diri. Ia baru melangkah 2 langkah ketika sebuah hantaman dahsyat menghantamnya. Xiaoyan tahu bahwa ia tidak bisa bergerak. Ia buru-buru mengangkat penguasa api surgawi untuk menangkis sebagian hantaman agar tidak terluka. Untungnya hantaman itu tidak kuat, dan Xiaoyan hanya mundur beberapa langkah lalu kembali menyeimbangkan diri. Namun hal ini membuat Xiaoyan semakin khawatir. Hantaman ledakan bukanlah faktor kunci. Sebaliknya, darah hijau yang menyelimuti tubuh Xiaoyan mulai mendesis dan mengeluarkan uap putih, lalu terbakar. Hal yang sama terjadi di sekitarnya. Awalnya mengeluarkan uap putih, lalu terbakar menjadi gumpalan api hijau. Dan inilah alasan mengapa kera-kera merah itu tak berani mendekat. Dan beberapa yang terciprat darah langsung dilahap api hijau dan terbakar menjadi abu. Sialan, umpat Xiaoyan. Setelah menyaksikannya, untungnya ia mengenakan baju zirah roh yang terbuat dari segel rohnya.
Ia segera mengaktifkan api surgawi untuk membersihkan dirinya dari cairan hijau itu. Tapi Xiaoyan diam-diam merasa khawatir. Untungnya ia mengenakan baju zirah roh. Kalau tidak, meskipun racun itu tidak akan membunuhnya, setidaknya akan melukainya dengan parah. Yi kecil, ledakan mereka sampai mati, raung Xiaoyan, dan seberkas api melesat dari antara alisnya, mengembun menjadi Yi kecil yang gemuk di udara. Kemudian Xiaoyi meraung tak jelas. Setiap kali ia mengangkat tangannya, sebuah teratai api muncul, yang kemudian ia lemparkan ke arah kera-kera berambut merah yang berkerumun di sekitarnya. Jadi Xiaoyan tak mau kalah. Ia menyimpan penguasa api surgawi dan dengan lampion tangannya, segel tangannya berubah dengan cepat. Api berbagai warna muncul di tangan Xiaoyan, lalu ia menggosokkannya, membentuk teratai api surgawi di telapak tangannya. Maju! Meskipun teratai api surgawi ini tidak memiliki aura yang menakutkan, sebaliknya ia memberi orang rasa damai dan tentram. Tapi begitu teratai api surgawi meninggalkan tangannya, teratai itu membesar di udara, bahkan lebih besar daripada sebelumnya, mencapai ukuran 100 kaki. Teratai yang indah. Undun Bume berdiri di antara sekelompok kera berambut merah. Saat itu bahkan semua mata kera berambut merah tertarik pada teratai api raksasa itu. Pada saat ini, sesosok tubuh mencengkram Undun Bume tanpa dia sempat bereaksi dan mulai berlari liar. Jelas yang menariknya adalah Xiaoyan. Cepat lari, saya takut, saya bahkan tidak sanggup menahan kekuatan teratai api ini. Xiaoyan meraung ke arah Undun Bume sambil berlari, yang membuat ekspresi Undun Bume berubah aneh, lalu terkejut dan ketakutan. Dia segera meningkatkan kecepatannya lebih dari 2 kali lipat dan melesat di depan Xiaoyan. Sialan! Xiaoyan berbalik dan menjentikan jarinya. Seberkas api melesat ke arah teratai api sepanjang 100 kaki di langit. Kemudian cahaya api berubah di udara seperti auman naga. Begitu cahaya api memasuki teratai api, seluruh aura teratai api berubah drastis. Aura kehancuran terpancar dari teratai api, diikuti oleh daya hisap yang sangat besar. Sialan, saya membuat teratai api ini terlalu besar. Xiaoyan tersenyum getir. Ia berlari cepat, tetapi tiba-tiba kakinya kehilangan pijakan, yang membuat Xiaoyan tertegun. Kemudian sebuah gua besar muncul di depannya, seukuran 1000 zang dan tak berdasar. Xiaoyan buru-buru membentangkan sayap tulang iblis surgawinya, tetapi tempat itu diperkuat dengan pembatasan. Dan bahkan dengan sayap tulang itu, ia tidak bisa terbang. Sialan! Saat Xiaoyan sedang jatuh ke bawah, tiba-tiba sebuah lengan yang kuat mencengkeramnya. Di bawah kekuatan benturan, Xiaoyan menghantamkan tubuhnya ke dinding batu. Kemudian dia melihat Huo Hong-er berpegangan erat di punggung Undun Bume yang tampak ketakutan, seolah-olah semuanya terjadi terlalu cepat dan ia belum pulih. Undun Bume di sisi lain memasang ekspresi sedih. Ramuan obat saya, begitu banyak harta karun, bagaimana mungkin Anda meledakkannya begitu saja tanpa berkonsultasi dengan saya? Mulut Undun Bume berkedut karena sakit hati, meskipun ia tidak mengerti betapa berharganya ramuan-ramuan ini. Hanya buah darah roh yang telah dimakan Xiaoyan. Mungkin hanya tersisa 3 di benua ini. Sekarang, 2 yang terakhir memungkinkan telah dilenyapkan menjadi abu oleh Xiaoyan, yang berarti buah darah roh terakhir di dunia ada di tangan Xiaoyan. Tiba-tiba sebuah kilatan muncul di tangan Xiaoyan, dan buah darah roh muncul di tangannya. Buah darah roh itu berwarna merah darah transparan, memancarkan cahaya merah redup. Bentuknya sangat aneh, tampak seperti hati. Buah itu berdetak di tangan Xiaoyan, menghasilkan suara tumpul. Jika diperhatikan lebih dekat, buah itu juga berbentuk seperti janin. Mereka bertiga menatapnya cukup lama, sehingga ekspresi wajah Undun Bume bahkan lebih menarik. Ia senang karena buah darah roh itu ternyata tidak sederhana. Ia sedih karena hanya ada 1. Banyak harta karun langka yang tak diketahui telah dihancurkan oleh Xiaoyan. Memikirkan hal ini, Undun Bume melototi Xiaoyan dengan gigi terkatup. Astaga, Anda benar-benar menghancurkan semua keajaiban alam ini. Undun Bume menatap buah darah roh yang menakjubkan di tangan Xiaoyan. Di atas mereka, lingkaran konsentris gelombang panas terus menyebar.
Ledakan ini telah menghancurkan harta karun tak ternilai yang tak terhitung jumlahnya, yang membuat Sion juga merasa malu. Ia memang agak impulsif, tapi dia tidak menyangka lemparan teratai api yang ia lemparkan begitu saja begitu kuat. Untungnya Sion telah melemparkannya ke udara, jadi mungkin beberapa tanaman obat yang kuat dan berharga tidak terbakar. Setelah gelombang panas mereda, ketiganya memanjat dinding batu. Hundun Pume telah mempersiapkan diri secara mental, tetapi pemandang di depan mereka mengejutkan mereka. Semua kera berambut merah telah lenyap. Sesekali satu atau dua terlihat melemparkan tanah kristal biru yang lenyap ke tanah dalam sekejap mata. Namun yang mengejutkan ketiganya bukanlah ini. Yang benar-benar mengejutkan mereka adalah memandang hamparan tanah biru kristal. Setiap tanaman obat yang tumbuh di sana benar-benar utuh, tanpa bekas terbakar, apalagi hancur. Apa yang terjadi? Apa Anda menembakkan peluru hampa? Ekspresi Hundun Pume langsung membeku. Dia secara pribadi merasakan kekuatan ledakan itu, dan mereka bertiga menyaksikan gelombang panas itu. Pepohonan di sekitarnya bergoyang dan melengkung karena kekuatan ledakan. Ini seharusnya menjadi pemandangan runtuhan setelah ledakan. Sekarang benar-benar utuh. Jadi Sion juga tercengang. Teratai api surgawi ini baru saja tercipta. Tanpa berlebihan, ledakan itu saja sebanding dengan kekuatan teknik Do tingkat kuasi suci. Tentu saja, konsumsi seperti itu sangat besar. Dan paling banyak hanya bisa digunakan sekali sehari. Namun sekarang, Sion yang tadinya merasa sangat bersalah, tiba-tiba merasa seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ia bahkan bertanya-tanya, apakah ia baru saja jatuh ke dalam formasi lagi. Saudara Pume, apakah ini sesuatu yang diciptakan oleh formasi? Haruskah saya mencoba mengambil buah darah roh lagi? Sion menggoyang-goyangkan buah darah roh di tangannya. Air liurnya semakin deras. Mendengar itu, Hundun Pume memutar bola matanya ke arah Sioyen, berpikir ia tidak tahu apa yang dipikirkan Sioyen. Apakah Anda masih berencana menyelamatkan dia atau tidak? Hundun Pume tiba-tiba menarik lengan baju Sioyen yang membuat wajah Sioyen memerah. Ia terbatuk beberapa kali sambil menatap Nan Erming, lalu menggunakan kekuatan jiwanya untuk memeriksa. Memang ia harus bergegas. Bagaimanapun efek bunga kehidupan tidak akan bertahan lama. Jadi Sioyen menepuk wajahnya dan menghela nafas panjang. Ayo pergi, seberapa jauh kita dari tujuan? Sioyen menenangkan diri dan tidak punya waktu untuk mengobrol. Kondisi Nan Erming semakin memburuk. Kuncinya sekarang adalah menemukan batu kehamilan ilahi sesegera mungkin untuk menyelamatkan jiwanya. Hundun Pume menghela nafas cukup mengagumi Sioyen, tetapi wajahnya menunjukkan sedikit ketidakberdayaan. Sejujurnya, saya sangat menyesal membawa Anda masuk. Saya lupa Anda seorang alkemis. Saat Anda melihat tanaman obat yang berharga, tubuh Anda benar-benar tak terkendali. Hundun Pume memarahi dan Sioyen dengan canggung menggaruk kepalanya, menanggapi Hundun Pume. Anda benar, saya tahu kesalahan saya dan saya bersumpah saya tidak akan pernah melihat tanaman obat itu lagi. Sungguh, saya bahkan tidak akan melihatnya sekalipun. Sioyen mengangkat jarinya menunjuk ke langit dan bersumpah pada surga membuat Hong Er terkekeh. Bahkan Hundun Pume yang tadinya tampak serius tak kuasa menahan tawa. Baiklah, saya tidak peduli dengan ramuan ini, tapi mari kita bicara dulu. Kalau kita benar-benar menunda kekasih adik saya, Anda tak akan sanggup menanggung akibatnya. Penyebutan kekasih membuat wajah Hong Er memerah dan ia mencubit punggung Hundun Pume dengan keras yang membuatnya menjerit kesakitan. Jangan khawatir, selama kita menemukan batu kehamilan ilahi, saya yakin bisa menyelamatkan Nan Erming. Karena formula peninggalan Kaisar Iblis tua itu bisa diandalkan. Kata Sioyen dengan sungguh-sungguh, yang membuat Hundun Pume mengangguk. Dan mereka bertiga kembali ke topik utama. Kita sudah sampai di pusat pegunungan, tapi kita masih agak jauh dari batu kehamilan ilahi. Sebenarnya ayah saya yang membawa kita ke sini sebelumnya. Saudara Sioyen, Anda mungkin tidak tahu, tapi ini sebenarnya makam ibu saya. Hundun Pume menatap Sioyen dengan serius dan berkata perlahan, tapi Sioyen terkejut saat mendengarnya, karena dia hampir meledakkan makam ibu Hundun Pume.
Jadi dia merasakan gelombang kegelisahan. Tiba-tiba Hundun Pume berbalik dan membawa Sion ke gua raksasa yang baru saja mereka tinggalkan. Kemudian Hundun Pume menatap ke bawah gua, berdiri di atasnya. Ia bisa merasakan angin hangat bertiup dari bawah, membawa aroma bunga yang aneh. Sioyan melepaskan kekuatan jiwanya. Kekuatan luar biasa itu bertindak seperti mata tak terlihat, mencoba menyelidiki kedalaman di bawah. Namun, bahkan pada batas kekuatan jiwanya, ia masih belum bisa mencapai dasar gua. Ibu saudara Bume, maafkan saya karena telah mengganggu Anda, kata Sion dengan sungguh-sungguh, mengakui bahwa ia agak ceroboh sebelumnya. Ia menangkupkan tangannya dengan hormat kepada orang-orang di sekitarnya. Tidak apa-apa, sudah Sioyan. Ibu saya tidak akan keberatan. Ayo pergi. Kita akan pergi ke bawah tanah sekarang. Hundun Pume menepuk bahu Sioyan menunjukkan bahwa ia tidak keberatan. Lagi pula, meskipun Sioyan tahu ia telah bertindak terlalu jauh, tetapi kejujuran Hundun Pume sedikit meredakan rasa bersalahnya. Dan rasa hormatnya kepada saudara angkatnya semakin kuat. Saudara Pume, ayo turun. Saya baru saja memeriksa dan gua ini dalamnya lebih dari 1000 kaki. Mungkin bahkan 10.000 kaki, kata Sioyan. Mereka tidak bisa terbang sekarang dan turun akan memakan banyak waktu yang tidak bisa disia-siakan Nan Erming. Sioyan menatap Hundun Pume dengan cemas, sementara Hundun Pume tersenyum aneh pada Sioyan. Ikuti saya, ada lebih banyak hal di sini daripada yang terlihat. Hundun Pume menatap gua raksasa 1000 kaki itu. Pertama mundur 2 langkah, lalu mulai berlari cepat, lalu melompat ke udara. Sioyan terkejut dan bahkan Hong Er yang terbaring di punggung Hundun Pume berteriak kaget dan segera menutup matanya karena takut. Karena Hundun Pume jatuh lurus ke bawah. Jadi Sioyan segera menunduk ke samping untuk melihat ke bawah. Karena jatuh dari ketinggian seperti itu tanpa kemampuan terbang. Sekuat apapun tubuhnya, tanpa perlawanan apapun, seseorang kan hancur berkeping-keping. Namun saat Sioyan masih mengkhawatirkan masalah ini, ia melihat sosok Hundun Pume tiba-tiba melayang kembali. Tangannya menggapai-gapai liar di udara dan berteriak pada Sioyan dari kejauhan. Apa yang Anda lihat? Lompat turun sekarang! Hundun Pume berteriak cepat ketika melihat ekspresi kuat dari Sioyan, yang membuat Sioyan tertegun. Tidak tahu apa yang sedang direncanakan Hundun Pume, tetapi ia meniru gerakan Hundun Pume, mundur 2 langkah dan lompat. Sioyan langsung merasa kehilangan tumpuan dan tubuhnya jatuh lurus ke bawah. Namun ia belum jatuh sejauh ketika ia langsung merasakan angin hangat. Sehingga Sioyan langsung merasa seolah-olah tubuhnya ditopang oleh 2 tangan tak terlihat. Pada saat ini Hundun Pume telah melayang ke sisi Sioyan. Aktifkan doki Anda dan kita bisa langsung turun ke bawah dengan mengikuti aliran udara. Hundun Pume merauk ke arah Sioyan. Aliran udara yang kuat menderu di telinganya. Jika dia tidak berteriak keras, maka lawan bicara Anda tidak akan bisa mendengar apa yang dia katakan. Jadi Sioyan mengangguk dan berteriak bersamaan. Anda pergilah, saya akan mengikuti Anda. Hundun Pume mengacungkan jempol pada Sioyan, lalu dokinya menyelimutinya, dan ia mengaktifkan doki untuk menciptakan tenaga pendorong. Bergerak menembus aliran udara. Karena hambatan aliran udara itu tidak terlalu besar, hanya cukup untuk mengangkat orang. Dan Sioyan melakukan hal yang sama, tetapi alih-alih doki, ia menggunakan api surgawi, membawa Nan Erming mengikuti dari dekat Hundun Pume. Segera 4 sosok perlahan menghilang ke dalam kegelapan di dalam gua besar tanpa dasar itu. Api surgawi Sioyan menerangi sekeliling, tetapi kegelapan itu seperti rahang tak terlihat yang menelan cahaya. Di dalam gua yang luas dan gelap gulita itu, api surgawi Sioyan bagaikan percikan kecil yang tak berarti di dalam kegelapan. Semakin mereka menjauh dari pintu masuk gua, cahaya itu semakin melemah. Hingga kegelapan menelan mereka sepenuhnya. Kegelapan yang pekat menghalangi mereka untuk mengetahui lebar gua, tetapi untungnya Sioyan memiliki kekuatan jiwa untuk menyelidiki, mencegah mereka menabrak dinding. Namun deru angin yang memekakkan telinga memenuhi telinga mereka, yang membuat Sioyan tiba-tiba membeku, benar-benar bingung dengan tindakan Hundun Pume.
Mengapa dia berteriak? Dia bisa saja menggunakan kekuatan jiwa untuk mengirimkan suara. Tapi mengapa dia berteriak seperti orang bodoh? Pikir Xiaoyan dalam hati. Sepertinya jika menghabiskan terlalu banyak waktu dengan orang bodoh, mungkin akan membuat saya bodoh juga. Dan saya akan menjadi seperti orang-orang yang saya ajak bergaul. Saudara Bume, apakah Anda tahu rutenya? Shen menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengirimkan suaranya kepada Hundun Pume, yang membuat Hundun Pume menoleh dengan sedikit terkejut, lalu menepuk dahinya dan segera mengirimkan suaranya kembali kepada Xiaoyan. Sial, saya lupa kalau saya bisa mengirimkan suara saya dengan kekuatan jiwa saya. Saya samar-samar ingat rutenya. Ada banyak karang tersembunyi tak jauh di bawah sini, mengambang di arus udara ini. Hati-hati, karang ini sangat tajam. Sebaiknya Anda pakai baju zirah yang Anda miliki sebelumnya untuk berjaga-jaga. Hundun Pume memperingatkan sehingga Xiaoyan mengangguk. Lagi pula Hundun Pume berasal dari keluarga binatang iblis dan kekuatan fisiknya adalah hal yang paling ia banggakan. Dan Hong Er juga sama. Ia terlahir dengan baju zirah dan tubuh fisiknya yang kuat. Tiba-tiba beberapa berkas cahaya melesat keluar dari antara alis Xiaoyan, mengintari tubuhnya sebelum hinggap di alisnya, kemudian menyelimuti seluruh kepalanya, berubah menjadi helm bercahaya. Helm ini disulap dari segel spiritual bintang 5 peringkat 20 milik Xiaoyan. Segera setelah itu, dua kepala singa yang mengaum muncul di lengan dan baunya, menyelimuti lengannya. Kepala-kepala ini disulap dari segel mengaum peringkat 16 milik Xiaoyan di dada Xiaoyan. Seberkas cahaya ungu muncul, bagaikan peri yang hidup, melesat cepat, seolah sedang menggambar sesuatu. Kemudian seberkas cahaya itu berubah menjadi pelindung dada bercahaya ungu, yang disulap dari segel pelanggar hukum tingkat 12. Setelah itu kakinya berwarna merah menyala, dipenuhi duri-duri, bagaikan api beku, yang membungkus kaki Xiaoyan. Duri-duri ini disulap dari segel pembakar api murka tingkat ke-10, membentuk pelindung kaki. Akhirnya, cahaya kuning pucat menyelimuti seluruh tubuh Xiaoyan, berubah menjadi pelindung lembut yang pas dan menghubungkan semua bagiannya. Pelindung ini disulap dari segel roh tingkat tertinggi Xiaoyan, segel pelindung zirah suci. Jelas seluruh pelindung ini terdiri dari segel roh yang telah dilebur Xiaoyan. Setiap segel didistribusikan dengan cermat. Akhirnya membentuk satu set lengkap pelindung segel roh yang sekarang dikenakan Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan merenggangkan tubuhnya. Zirah yang ia gunakan sebelumnya dibuat dengan agak tergesa-gesa, tetapi sekarang dengan pengerjaan yang lebih teliti tampak jauh lebih mengesankan. Pada saat ini Hundun Pume dan Hong Er yang menatapnya dengan seksama, keduanya terbelalak bersamaan. Zirah buatan klan binatang ajaib diproduksi secara berkala dan zirah terbaik juga berasal dari mereka. Jadi Hundun Pume benar-benar tercengang oleh zirah Xiaoyan. Jelas, bukan sesuatu yang bisa dibuat dari bahan biasa. Dari segi tampilannya yang mengesankan, zirah itu jauh melampaui zirah terbaik dari klan binatang iblis yang membuat Hundun Pume merasa malu. Bahkan untuk mengenakan zirah kesayangannya sendiri. Hong Er di sisi lain mengenakan zirah merah muda yang dengan sempurna membentuk lekuk tubuhnya, membuatnya tampak sangat cantik. Saudara Xiaoyan, zirah Anda cukup bagus. Bisakah Anda membuatkan saya satu set kapan-kapan? Saya bisa membiarkan Anda memetik ramuan obat apapun di sini. Saya janji tidak akan memberitahu ayah saya. Hundun Pume sangat iri dan langsung berpikir untuk menyuap Xiaoyan. Tapi Xiaoyan yang mendengar ini berpikir, akan fantastik untuk mendapatkan bahan obat itu. Tetapi syaratnya adalah, bahan-bahan obat itu harus digunakan untuk membuat baju zirah yang terbuat dari segel spiritual. Bagaimanapun baju zirah spiritual ini adalah harta karun langka. Sebuah manifestasi dari segel spiritual dan mungkin hanya Xiaoyan yang bisa membuatnya. Ini sudah Pume. Sejujurnya baju zirah spiritual ini terbuat dari segel spiritual, bukan sesuatu yang bisa dimurnikan. Jadi saya benar-benar tidak bisa membantu Anda memurnikannya.
Soyen menjelaskan dengan senyum canggung, namun Hundun Pume tidak terlalu keberatan. Karena Soyen bilang dia tidak bisa memurnikannya, jelas dia tidak bisa. Meskipun Hundun Pume sedikit iri, akan lebih baik jika dia bisa memilikinya. Tetapi bahkan jika dia tidak bisa, Hundun Pume tidak akan menyalahkan Soyen. Karena kasih sayang persaudaraan tidak bisa diukur dengan materi. Memang harta karun seperti itu tentu tidak mudah didapatkan. Klan binatang ajaib saya dikenal memiliki baju zirah terkuat. Tetapi bahkan baju zirah terkuat ini pun terasa tidak berarti bagi saudara Soyen. Sungguh menyedihkan. Hundun Pume menatap armor Soyen yang berkilauan. Matanya berkobar-kobar. Hati-hati. Soyen tidak mengatakan sesuatu ketika ekspresinya menegang. Bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di area yang terdeteksi oleh kekuatan jiwanya. Bayangan-bayangan tajam ini sama sekali tak terlihat dalam kegelapan, hanya dapat dirasakan di bawah pengaruh kekuatan jiwa. Masing-masing setajam duri. Yang terpenting, bayangan-bayangan ini tidak diam, melainkan melayang bersama arus udara. Jika bertabrakan dengan salah satu dari mereka akan sangat tidak menyenangkan. Terutama mengingat kondisi tubuhnya yang sudah tak terkendali. Begitu Soyen selesai berbicara, ia lihat Hundun Pume dengan cepat menggeser tubuhnya ke belakang. Sebuah bayangan hitam besar melayang melewatinya. Ini adalah batu-batu yang mengambang di arus udara. Bergerak sangat cepat dengan ujung-ujung yang tajam. Pada saat ini, armor roh Soyen mengeluarkan suara berdetak. Ini adalah kerikil kecil yang bergerak cepat, banyak dan hampir mustahil untuk dihindari. Namun kerikil-kerikil kecil ini tidak menimbulkan ancaman besar. Selama dia tidak menabrak batu apung yang lebih besar, dia akan baik-baik saja. Hundun Pume berdiri di samping, meringis karena tertimbun keruntuhan, dan buru-buru mengenakan zirahnya. Soyen terkekeh mendengarnya, dan Hundun Pume pun tersenyum canggung. Awalnya ia berpikir ia bisa mengandalkan kekuatan fisiknya tanpa zirah, tetapi ada terlalu banyak pecahan keruntuhan. Meskipun kekuatannya tidak besar, tetapi pakaiannya robek berkeping-keping. Soyen di sisi lain tidak terpengaruh. Batu-batu yang melayang melewatinya. Kekuatan jiwa tingkat Kaisar Soyen secara alami sangat kuat. Meskipun ia tidak bisa melihat segala sesuatu di sekitarnya dengan mata telanjang, kekuatan jiwanya yang dahsyat memungkinkannya untuk dengan jelas melihat perubahan di sekitarnya tanpa perlu melihat. Terkadang bahkan lebih peka daripada matanya. Tapi situasinya berbeda dengan Hundun Pume. Sesekali jeritan kesakitan terdengar dari Hundun Pume dan Hong Er. Bagaimanapun kekuatan jiwa mereka tidak sekuat Soyen, dan beberapa batu yang melayang terlalu cepat untuk dideteksi langsung menghantam mereka. Namun keduanya memiliki tubuh yang kuat, sehingga benturan sekecil apapun membuat mereka merasa tidak nyaman. Tetapi tidak menyebabkan banyak kerusakan pada tubuh mereka. Namun mereka tahu bahwa Soyen diam-diam tertawa di samping, yang membuat Hundun Pume sangat merah. Namun ini juga menambah banyak kesenangan pada perjalanan yang sangat berbahaya itu. Soyen menggendong Nan Erming melewati kegelapan, dan Nan Erming yang dilindungi oleh api surgawi sama sekali tidak terluka. Hundun Pume dan Hong Er selalu berada di samping, sesekali meratap. Mereka tidak mengalami luka fisik apapun, tetapi mereka tampak agak berantakan karena tertimpa batu yang mengapung. Maka setelah waktu yang tidak diketahui, mereka bertiga bersama Nan Erming yang terluka parah dan tidak sadarkan diri melintasi gua yang gelap dan tanpa cahaya untuk waktu yang tidak diketahui. Udara di sekitarnya semakin hangat, perlahan berubah menjadi gelombang panas yang menyengat wajah mereka. Bau menyengat seperti cairan korosif memenuhi udara. Batu-batu apung di sekitar mereka pelan mengecil, tetapi saat itu alis Soyen berkerut tajam. Dalam jangkauan kekuatan jiwanya, sebuah bayangan gelap muncul. Awalnya Soyen mengira itu hanya batu apung, tetapi tiba-tiba ia melihatnya bergerak, seperti ikan yang mengibaskan ekornya.
Meskipun gerakannya singkat, tetapi Sion yakin bayangan itu telah bergerak. Namun jaraknya terlalu jauh untuk mendeteksi adanya kekuatan hidup. Sudah Bume, kita seharusnya berada di bawah tanah sekarang kan? Selain batu-batu apung ini, apakah ada makhluk hidup di bawah sini? Soyen bertanya dan hati-hati sementara Hundun Pume yang masih babak belur dan memar akibat terhantam batu-batu apung menggelengkan kepalanya. Jelas Hundun Pume agak linglung karena siksaan batu-batu apung. Kemudian dia bergumam, saya tidak yakin, saya terlalu muda saat itu dan saya tidak ingat apakah ada. Apakah saudara Soyen menemukan sesuatu? Hundun Pume juga menjadi serius. Kehadiran makhluk hidup berarti kehadiran binatang ajaib. Binatang-binatang ajaib di sini semuanya tanpa kecerdasan. Pada dasarnya hidup mati dan memiliki agresi yang sangat kuat. Soyen segera mengerahkan kekuatan jiwanya yang maksimal untuk menyelidiki. Akan lebih baik jika ia tidak menyelidiki. Soyen tiba-tiba merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Ia hanya menemukan satu bayangan gelap, tetapi sekarang bayangan-bayangan seperti itu telah berkumpul di sekelilingnya. Mereka terbentuk seperti ikan, tetapi mereka tampak memiliki dua benda seperti tanduk di kepala, sirip dan ekor mereka. Jumlah mereka banyak, lebih dari 100. Sialan, apa-apaan ini? Soyen mengumpat pelan dan Hundun Pume juga menyadarinya. Sebuah cahaya menyilaukan menyambar dalam kegelapan dan Soyen segera merasakan bahaya yang mendekat. Ia buru-buru mengeluarkan penguasa api surgawi. Secara naluri mencoba menangkis serangan itu. Dengan munculnya api surgawi meskipun sekelilingnya gelap, beberapa bayangan masih hampir tak terlihat. Pada saat ini penguasa api surgawi memancarkan kekuatan yang luar biasa, disertai dengan kilat dan suara desisan. Sekian dulu cerita kali ini, kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.